Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda wa bil ihsani ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita akan melanjutkan membaca Matan Jawami'il Akhbar, kumpulan hadis-hadis pilihan yang dalam kesempatan yang semoga semua kita diberkahi oleh Allah Ta'ala ini, kita akan membaca hadis yang ke-29. Setelah hadis yang ke-28, Al-Hadithu At-Tasi' wal Ishrun, hadis yang ke-29 tentang hakul muslimi alal muslim, pembahasan tentang hak dan kewajiban sesama muslim yang harus sama-sama kita ketahui untuk kita semoga dikaruniakan istita'atu al-amal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau menceritakan sebuah dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah bersabda yang artinya hakul muslimi alal muslimi sittun. Ada hak bagi seorang muslim atas muslim yang lainnya, merupakan hak dan kewajiban yang disebutkan oleh Rasulullah di sini ada 6. Qila wa ma hunna ya Rasulullah, apakah hal itu duhai Rasulullah? Qala idza laqitahu fasallim alaihi, kalau engkau bertemu dengan saudara muslimmu, ucapkan salam kepadanya. Wa idza da'aka fa'ajibuhu, jika saudaramu muslim itu mengundangmu, maka penuhilah, datangilah undangannya.
Wa idzastansohaka fansoh lahu. Apabila saudaramu meminta nasihat kepadamu, maka berilah nasihat kepadanya. Wa idza atasa fahamidallah. Jika saudara muslimmu tadi dia bersin kemudian memuji Allah, fashammithu, maka doakanlah dia dengan doa tasmid yang nanti dijelaskan dalam penjelasan. Wa idza maridha fa'udhu. Kalau saudara muslimmu sakit maka jenguklah dia. Wa idza mata fadba'hu. Kalau saudara muslimmu meninggal dunia maka antarkanlah jenazahnya. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah yang diriwayatkan disampaikan oleh beliaunya Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Beliau menyampaikan ketika menjelaskan hadis ini, hadhil hukuk as-sittah man qama biha fi haqqil muslimina kana qiyamuhu bi ghairiha aula. Ini ada 6 hak yang barang siapa menunaikan hak ini, kata beliaunya, seorang muslim kepada muslim yang lainnya, maka perbuatannya tersebut antara satu kepada muslim yang lainnya tersebut itu akan lebih utama. Nanti kita sampaikan di antara hak-hak yang lain dari hadis-hadis yang lain selain dari hadis yang kita baca dari malam hari ini. Wa sallallahu ada'u hadhil wajibat bil wal huquq allati fiha al khairul katsiru wal ajrul azimu minallahi tabaraka wa taala. Orang tersebut akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala karena telah menunaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala yang merupakan hak saudaranya yang lain. Di dalamnya, kata beliau, terdapat kebaikan yang sangat banyak jika masing-masing seorang muslim saling menunaikan hak dan kewajiban ini. Yang pertama, yang tadi disebutkan adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Mungkin sudah masyhur di kalangan kita tentang hal ini, fa innas salama sababun lil mahabbati lati tujibul iman. Salam itu adalah merupakan sebab datangnya cinta. Maka orang yang sering menyapa, mendoakan saudaranya dengan salam, apalagi dengan tuntunan yang maksur dari Rasulullah SAW, akan datang timbul rasa cinta kasih sesama saudaranya. Alladzi yujibu dukhulul jannah. Yang mana di antara hikmahnya lagi, orang tersebut tidak hanya kemaslahatan di dunia, tetapi dia akan diberikan pahala yang banyak, di antaranya akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini seperti yang disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis ini atau di dalam hadis-hadis yang lainnya, di mana Rasulullah bersabda, walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku berada di tangannya, la tadkhulul jannah, kalian tidak akan masuk surga hatta tu'minu, kecuali kalian sudah beriman kepada Allah Ta'ala. Wala tu'minu hatta, kalian belum dikatakan sempurna keimanan kalian, hatta tahabu, sampai kalian saling mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara yang dijelaskan oleh Rasulullah tentang keutamaan salam, termasuk dalam riwayat yang lain, afala adullukum, maukah kamu aku tunjukkan, ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, jika kalian saling melakukan perbuatan ini kalian akan saling mencintai. Apa katanya? Beliau menyampaikan, afsus salam bainakum, sampaikan salam di tengah-tengah kalian. Wassalamu min mahasinil Islam, dan termasuk kebaikan Islam itu adalah mengucapkan salam. Taib. Yang berikutnya, ats-tsaniyatu idza da'aka fa'ajibuhu. Kalau saudaramu mengundangmu, maka penuhilah undangannya. Ai, maksudnya adalah da'aka lidakwati ta'amin wa syarabin. Kata beliau menjelaskan ini undangan yang sifatnya
kita akan diberikan sesuatu yang menyenangkan hati kita, termasuk diantaranya undangan untuk makan dan minum. Makan dan minum dari pemberian orang yang mengundang tersebut. Fajbur khatira akhika alladzi adla ilaika wa akramaka bid-da'wah. Beliau menyampaikan, senangkanlah saudaramu yang mengundang dirimu, memberikan perhatian kepadamu, memuliakan dirimu, dengan kemuliaan mengundangkan dengan membagikan hartanya dan memberikan makan kepadamu tersebut. Ini diantaranya. Taib, kecuali nanti undangan-undangan yang mengandung unsur kemaksiatan. Undangan-undangan yang di situ ada kemaksiatan yang nanti kita tidak diperbolehkan untuk mendatanginya karena kita tidak ada ketaatan kepada makhluk kecuali apa? Di bawah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau melanggar atau mengandung unsur kemaksiatan maka kita tidak boleh mendatanginya. Yang ketiga tadi, qauluhu wa idzastanshaka fansah lahu ai idzastasyaraka fi amalin minal a'mal. Kalau saudaramu minta petunjuk kepadamu, minta saran apakah saya harus mengerjakan perbuatan ini dan itu, maka kita disarankan untuk memberikan saran yang terbaik, hal ya'maluhu amla fansah lahu bima tuhibbu li nafsik. Kerjakan, berilah nasihatmu seperti apa yang engkau suka jika perbuatan itu adalah ada pada dirimu dan diberikan kepadamu. Faman ghassal muslimin, bukan malah kalau dalam bahasa kita itu menjerumuskan, melondrongke. Siapa yang menipu kaum muslimin dalam nasihat-nasihatnya, falaisa minhum wa qad taraka wajiban nasihah, maka orang tersebut dia telah meninggalkan kewajiban untuk memberikan nasihat yang baik. Yang keempat, wa idza atasa fa hamidallah fasammidhu. Kalau saudaramu tadi itu dia melakukan yaitu apa yang disebut dengan apa? Bersin ya, wahing. Bahasa kita wahing. Kemudian orang tadi itu memuji Allah, mengucapkan alhamdulillah, maka termasuk di antara kewajiban kita mendoakan dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia mengatakan alhamdulillah, maka di antara kewajiban kita yang sudah masyhur di kalangan kita dengan alhamdulillah yarhamu kallah. Kemudian dibalas lagi oleh orang yang bersin tadi itu dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, termasuk diantaranya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menunjukkan caranya kalau bersin itu bagaimana. Beliau menyampaikan dalam sebuah riwayat yang disampaikan oleh beliaunya, sahabat yang mulia Abu Hurairah. Imam Ahmad menyampaikan riwayat ini, disampaikan beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu idza atosa, beliau itu kalau bersin wado'a yadahu au thawbuhu ala fihi wa khafada biya sautah. Beliau meletakkan, menutup dengan tangannya atau dengan kain yang ada pada dirinya, mungkin bajunya atau kain yang ada pada dirinya. Dan beliau itu menahan semampu mungkin tidak sampai bersuara. Nah, kadang-kadang kalau kita itu bersin malah kadang-kadang dibuat-buat, malah biar suara orang jadi guyonan. Mungkin wahing terus apa dengan ucapan-ucapan apa. Ini termasuk adab-adab yang disampaikan oleh mereka para ulama berdasarkan dari hadis Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idza marida fa'udhu, kalau saudaramu sakit jenguklah. Iyadul marid min hukukil muslim, menjenguk orang yang sakit itu termasuk hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim kepada muslim yang lainnya. Wa khususon man lahu haqqun alaika muta'akkid, apalagi orang tersebut memiliki hak yang kuat. Orang tersebut memiliki hak yang kuat untuk kita melakukan perbuatan tersebut. Termasuk diantaranya mungkin dia kerabat kita, termasuk mungkin dia adalah orang tua kita, apalagi hubungannya sebagai seorang muslim memiliki nilai lebih dalam keutamaan dalam berbuat baik, alal bir minal ahami tsummal aham, minal akrobi tsummal akrob.
apalagi memiliki keutamaan dia yang lebih dekat. Mungkin dia bapak kita, mungkin dia adalah orang tua kita, orang yang hubungan, atau mungkin dia ada memiliki keutamaan lain tetangga kita. Nah, demikian. Yang memiliki satu keistimewaan yang lebih, maka memiliki hak yang lebih pula, kata mereka para ulama. Dengan bagaimana, apa tujuannya? Wa yad'u lahu bisyifa. Kita doakan semoga cepat sembuh. Ini termasuk hak iyadatul marid. Di antaranya adalah banyak hadis yang menjelaskan, tidak aja hadis ini saja, tetapi dari hadis-hadis yang lain. Udu al-marido. Jenguklah orang yang sakit di antara kalian, wa at'imul ja'i'a, dan berilah makan orang yang kelaparan di antara kalian dengan mendoakannya. Allahumma robban nasi adhibil ba'sa isfi anta syafi la shifaa'a illa shifa'uka shifaan la yughadiru saqaman. Termasuk di antaranya memberi hiburan-hiburan supaya dia hiburannya menjadi senang dan berbahagia dengan diingatkan tentang la ba'sa tahurun insyaallah, tentang keutamaan kalau orang itu diuji dengan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keenam, wa idza mata fattabi'uhu. Kalau dia meninggal dunia, maka antarkanlah jenazahnya, yaitu menuju ke pemakamannya. Termasuk di antaranya ini nanti tidak hanya diberikan kepada mereka yang sedang diuji oleh Allah tadi itu, tapi dikembalikan pula pahalanya kepada orang muslim tadi itu. Di mana disebutkan bahwasanya orang yang dia mengantarkan jenazah, dia mengiringinya hatta yusalla alaiha falahu qiratun. Kita datang kemudian kita mensolatkan, kita akan diberikan pahala 1 qirat. 1 qirat itu banyak, besar. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah, kalau kalian melihat gunung Uhud, seperti gunung Uhud, 1 qirat itu ibaratnya bentuknya emas. Ditimbang berapa kilo, berapa gram, berapa ton. Banyak. Seperti orang yang menyumbangkan hartanya, seperti itu ibaratnya pahalanya. Falahu qiratun minal ajri. Kemudian kalau dia tambah dengan mengantarkan jenazahnya, fa in tabi'aha hatta tutufana falahu qiraton. Yaitu kalau dia mengantarkannya ditambah dua qirat. Demikian yang disebutkan oleh beliaunya, yaitu para ulama berdasarkan dari apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apakah kemudian cuman ini hak-hak dan kewajiban bagi seorang yang muslim kepada muslim yang lainnya? Hakul muslim alal muslim banyak nanti. Ini hadis salah satu yang menerangkan di antara bentuk keutamaan hak dan kewajiban seorang muslim. Kalau kita mau membuka-buka hadis lagi banyak, termasuk di antaranya kata mereka para ulama, ayyuhibbalahu ma yuhibbu li nafsi. Hak dan kewajiban seorang muslim disebutkan secara umum, yaitu dia senang perlakuan yang dia kalau diperlakukan seperti itu akan senang dirinya kalau diperlakukan seperti itu. Wa yakrah lahu ma yakrah li nafsi. Dia tidak senang melakukan perbuatan kepada saudara muslimnya, sebagaimana dia juga tidak senang kalau dia diperbuat seperti itu. Jadi dia menjaga seperti dia tidak senang diperlakukan seperti itu dan berbuat baik, sebagaimana dia juga berharap ada orang juga berbuat baik seperti itu kepada dirinya. Ini dikatakan oleh Rasulullah dalam sebuah riwayat sebagai bentuk kesempurnaan keimanan. La yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Syarat keimanan dan bentuk sikap seorang muslim. Wa yakrahulah ma yakrah li nafsihi, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini gambarannya banyak hadis yang menjelaskan tentang ini yang disebutkan. Yang kedelapan diantaranya adalah hak dan kewajiban seorang muslim yang lainnya. Dari hadis-hadis yang lainnya adalah wa ayyan surahu wala yakhdhulahu fi ayyi mautin istaja fi ila nasrihi wa ta'yidihi. Dia akan memberikan pertolongan kepada saudara muslimnya. Dia tidak merendahkan di waktu yang juga dia tidak senang kalau direndahkan.
dia memberikan pertolongan di waktu yang mana dia juga senang ditolong. Rasulullah menyampaikan dalam sebuah riwayat, unsur akhaka dzaliman au madluman. Wa sallallahu alaihi salatu wassalam an kaifiyati nusrihi wa huwa dzalimun faqala ta'khud fawqa yadayhi bimakna ta'juzuhu anidzulm. Menolong saudara yang zalim termasuk diantaranya itu apa? Yaitu mencegah dari kedzalimannya. Dinasehati seorang muslim, saudara muslim yang lainnya, dia tidak akan menzaliminya, termasuk tidak berbuat sesuatu yang dia tidak senang kalau dia diberlakukan seperti itu. Banyak riwayat yang menjelaskan tentang hal ini. Kalau kita mau menggalinya termasuk riwayat yang lain, ma min ri'im muslim yansuru musliman fi maudhi'i yuntahaku fihi irduhu. Tidaklah seorang muslim yang dia menolong saudara muslimnya yang lainnya, yang mana dia dalam satu tempat harga dirinya akan dilanggar atau kemudian dihancurkan, dia menolong dan kemudian membelanya. Sebagaimana dia tidak senang saudara dirinya dihancurkan dan direndahkan kehormatannya. Dia kemudian memberikan kehormatan kepada orang lain sebagaimana dia senang ketika juga diberikan posisi yang dihormati seperti hal tersebut. Dia tidak senang dalam waktu-waktu yang mana dia direndahkan ketika saudara direndahkan, sebagaimana dirinya dia tidak senang ketika dirinya juga direndahkan oleh orang lain. Sama dia ukur dirinya, maka seperti termasuk diantaranya hak adalah yaitu memberikan dan membantu mereka, yaitu dalam kemuliaannya dan tidak merendahkannya seperti dirinya tidak senang direndahkan, dan ketika dia memuliakan orang lain seperti dirinya senang dimuliakan oleh orang lain. Yang kesembilan termasuk diantara hak dan kewajiban seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah Allah yamussahu bisu. Seorang muslim tidak akan memberikan, menyentuh atau menimpakan sebuah keburukan kepada saudara muslimnya yang lainnya. Yanaluhu bimakruhin. Mungkin dia menjadi penyebab saudara tadi terkena sesuatu yang enggak disenangi. Dia tidak senang sebagaimana dirinya juga tidak senang kalau diberikan perbuatan yang seperti itu. Rasulullah menyebutkan dalam sebuah sabdanya bahwasanya kullul muslim alal muslimi haramun. Seorang muslim kepada muslim yang lainnya itu haram. Apanya? Damuhu, tidak hanya darahnya saja. Darahnya, wa maluhu wa irduhu, dan kehormatannya. La yahilu li muslim ayurawi musliman. Sampai dalam perbuatan yang sifatnya nakut-nakuti, yang sekarang menjadi banyak perbuatan sebagian orang yang senang melakukannya, yang bahasanya ngeprank, buat takut sementara kemudian jadi guyonan. Itu bukan sifat seorang muslim. Ngeprank itu bukan tradisi dan sifat seorang muslim. Ketika kaget dan betul ditanya ngapain? Guyon-guyon. Kata Rasulullah, seorang muslim itu bagaimana? La yahillu li muslimin ayurawi'a musliman. Tidak pantas seorang muslim membuat takut hati muslim yang saudaranya yang lainnya. Meskipun cuma bercanda. La yahillu li muslimin ayusyira ila akhihi binadratin tu'dhih. Dia tidak memberikan satu ungkapan, satu perkara yang membuat pandangan seorang muslim yang lainnya menjadi takut atas perbuatan tadi itu. Tidak ada main-main yang seperti itu. Naam, innallaha yakrahu adzal mu'minin. Allah tidak senang, kata Nabi dalam riwayat yang lain, kalau seorang muslim itu membuat takut dan mendapatkan kecelakaan kepada muslimnya yang lainnya. Wa qaulu alaihi salatu wassalam, banyak termasuk diantaranya sabda Nabi, al muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang yang selamat dari lisan dan perbuatannya, ini yang dijelaskan oleh mereka para ulama. Yang ke-10 termasuk hak dan kewajiban seorang muslim selain dari hadis yang ini, ayatawadhu alahu. Seorang muslim itu saling tawaduk antara satu kepada dengan yang lainnya. La yatakabbar, tidak saling tinggi hati, tidak saling tinggi diri, menyombongkan antara satu kepada yang lainnya. Itu bukan sifat seorang muslim. Allah yuqimahu min majlisihi al-mubah liyajlisa fihi. Termasuk diantaranya, termasuk perbuatan yang tidak bolehkan itu,
mengusir seseorang dari tempat duduknya. Ini hadis khusus tentang hal ini. 6. Jadi intinya kita diperintahkan untuk saling tawaduk. Ini merupakan hak dan kewajiban bagi seorang muslim, di mana dengan inilah Nabi diwahyukan oleh Allah. Innallaha ta'ala auha ilayya an tawadhu. Allah mewahyukan kepadaku supaya kalian saling tawaduk. Tawaduk yang puncaknya nanti la yafkhar ahadun ala ahadin. Jangan sampai salah satu di antara kalian menyombongkan antara satu kepada yang lainnya. Yang ke-10. Yang ke-11, alla yahjurahu aktsar min thalathati ayyamin. Seorang muslim tidak boleh saling bermusuhan, saling menghajar, tidak saling menyapa karena satu perkara lebih dari 3 malam, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita marah, la yahillu li muslim ayahjuru akhahu fawqa thalathin. Tidak boleh saling mendiamkan, tidak saling menyapa lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani fayuridu hadza wa yuridu hadza. Mereka saling bertemu tapi saling melengos, memalingkan muka. Tidak boleh. Hadza, ini tidak boleh. Meskipun kadang-kadang tujuan menghajar seseorang itu, mentahdzir seseorang itu tujuan kebaikan atas berubahnya sikap. Tapi kalau ditahdzir, dihajar 3 hari tidak berubah, kemudian mau apa, mau tahdzir-tahdziran, hajar-hajaran sampai selamanya. Sampai kadang atas namakan perbuatan yang baik, yaitu untuk penasehatan, kadang-kadang orang tidak saling sapa gara-gara mungkin hanya beda pengajian, hanya karena mungkin beda dia mengambil ilmu dari guru yang berbeda dengan alasan katanya apa? Yaitu supaya berubah dari kesalahan yang sebenarnya tidak jelas di mana kesalahannya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi menyampaikan wala tadabaru. Kalian jangan saling membelakangi, saling memalingkan muka. Wa kunu ibadallahi ikhwana wa tadaburu at-tahajur. Membelakangi itu maksudnya saling menghajar, saling tidak menyapa. Wa ita'u kulli tuburihi lil akhar, saling membelakangi satu kepada yang lainnya, kata para ulama dalam penjelasannya. Mu'ridun anhu, berpaling, tidak mau bertanya dan sebagainya. Yang ke-12, termasuk hak dan kewajiban yang harus ditunaikan sesama muslim adalah alla yaktabahu au yahtakirahu. Tidak boleh saling merendahkan, membuka aibnya. Ayu'ibahu wa yaskhar. Tidak boleh seorang muslim itu saling membuka aib saudaranya. Tidak boleh seorang muslim itu kemudian saling mencela dan merendahkan saudaranya hanya karena prasangka-prasangka. Belum jelas sudah diisu-isukan. Padahal ya belum jelas, cuman katanya-katanya. Terus kemudian sampai semua orang membencinya gara-gara perbuatan dan apa yang kita lontarkan. Allah melarang seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, Allah melarang demikian. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Banyak orang itu gara-gara prasangka kemudian dia memunculkan satu isu-isu tertentu sehingga seseorang kemudian dijauhi. Hanya gara-gara dicari-cari kesalahannya, padahal ya siapa yang tidak memiliki kesalahan? Semua kita memiliki kesalahan. Akhirnya diungkap-ungkapkan padahal dia tidak senang itu diungkapkan. Ini Nabi menyampaikan, atadruna mal ghibah. Tahu enggak kamu ghibah itu apa? Wahai sahabatku, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Nabi pada waktu itu menjelaskan Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan, kamu mengistilahkan kepada saudaramu perkara yang dia tidak senang jika itu disebutkan untuk dirinya. Sampai Nabi ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, ara'aitsa in kana fi akhi ma'akul. Bagaimana jika benar apa yang aku katakan tadi? In kana fihi ma taqulu faqad iktabtahu. Kamu telah merendahkan dirinya, kamu telah merendahkan kehormatannya. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahattahu. Oh, apalagi kalau itu tidak ada pada dirinya.
kamu telah menfitnahnya, kamu telah mencela kehormatannya. Ini dikatakan oleh Nabi ketika terakhir, termasuk pesan terakhir beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk memuliakan saudara muslimnya. Tidak boleh saling membuka aib satu dengan yang lainnya. Yang ke-13, alla yasubbahu bi ghairi haqqin hayyan aw kana mayitan. Tidak boleh mencela, tidak boleh menggugah kehormatannya. Ada dalil khusus yang disebutkan tidak boleh mencela-cela saudara muslim kita, baik yang masih hidup apalagi yang sudah meninggal dunia. Liqaulihi sholatu wassalam, sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun. Nah, demikian. La yarmi rajulun rajulan bil fusuki awil kufri. Jangan kemudian dia melemparkan tuduhan itu kepada saudaranya, merendahkan saudaranya, membuka aib-aibnya. Termasuk yang ke-14 adalah perkara yang tidak boleh, yaitu sesama muslim menjadi hak muslim yang lainnya, alla yahsudahu aw yadhunna bihi su'an. Sama dengan yang tadi. Tidak boleh kita itu hasad kepada muslim kita yang lainnya. Hasad itu apa? Yang sering diterjemahkan dengan iri dengki. Menginginkan apa dari nikmat yang ada pada saudara muslimnya tadi itu hilang. Kenapa kok dia yang mendapat kemuliaan itu kok bukan saya? Kenapa kok dia yang mendapat kemuliaan itu kok bukan keluarga saya? Ku, bukan saya. Akhirnya muncul hasad, berprasangka buruk, akhirnya muncul tajasus, mencari-cari kesalahan saudara muslimnya. Ada larangan khusus, la tahasadu, tidak boleh hasad, wala tanajasu, wala tabaghadu. Tidak boleh mencari-cari kesalahan saudara muslim kita. Kita itu kayak para ulama itu, mereka itu sering disebutkan itu tuli terhadap berita-berita kesalahan saudara muslimnya. Mereka buta terhadap aib-aib dari saudara muslimnya. Begitu di antara sikap seorang muslim yang menjadi hak dan kewajiban yang lainnya. Yang ke-15 termasuk disebutkan dalam riwayat-riwayat dan dalil yang ada, alla yaghussahu. Jangan kita yaitu melakukan kecurangan kepada saudara muslim kita. Tipu muslihat, sesuatu yang sifatnya itu tipu-tipu. Makar-makar yang kita tujukan kepada saudara muslim kita untuk barangkali ingin menipunya atau ingin kita mendapatkan satu keuntungan dari saudara muslim kita itu. Nah, jadi semuanya kita diperintahkan untuk yaitu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, termasuk alla yaqdurahu au yakhunahu. Tidak boleh kita berkhianat kepada saudara muslim kita terhadap amanah-amanah yang ditunaikan kepada kita. Nanti kalau sampai itu terjadi, kata beliaunya Syekh, hati-hati kalau kita tergolong sebagai orang termasuk yang memiliki sifat-sifat orang munafik. Naam. Yang ke-17, ayu khaliqahu bi khuluqi hasanin. Hak dan kewajiban secara umum disebutkan dalam dalil, seorang muslim harus berperilaku yang baik kepada muslim yang lainnya. Yaitu apa? Mencurahkan al-ma'ruf wa yakufu anhul adha. Mencurahkan semua kebaikan kayak tadi, kalau kita senang diperlakukan kebaikan dan menghilangkan keburukan seperti kita senang kalau keburukan tadi itu tidak menimpa kita. Khudil afwa, kata Allah dalam surat Al-A'raf disebutkan. Kalau mereka memiliki kesalahan, ambil kemaafan, berikan kepada dirinya. Wa'mur bil ma'ruf. Kita diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, kemudian kita diperintahkan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Begitu Allah memerintahkan. Yang ke-18, ayuwakirahu ingkana kabiro. Hak dan kewajiban seorang muslim itu adalah dia menghormati, apalagi kalau saudara muslimmu tadi memiliki nilai lebih yang seharusnya dihormati. Mungkin apa? Ingkana kabiro, mungkin dia sudah sepuh. Apalagi saudara muslimmu lebih tua darimu. Wa yarhamahu ingkana saghira. Yang tua juga demikian, dia diperintahkan untuk menyematkan sifat kasih sayang kalau dia melihat dia lebih muda darinya. Liqaulil Mustafa alaihi salatu wassalam, siapa yang memerintahkan? Nabi kita. Termasuk hak dan kewajiban, laisa minna man lam yuwakkir kabirona. Kita yang muda-muda ini kalau ndak duwe duga dalam bahasa kita, ndak punya adab kepada yang tua,
Nabi menyebutkan laisa minna, bukan termasuk dari umatku, kata Nabi. Artinya ditekankan sangat berat hak dan kewajiban sesama muslim. Apalagi saudara muslim kita itu lebih tua. Karena keberkahan itu ada pada mereka orang-orang yang tua. Dalam tafsirnya para ulama menjelaskan keberkahan pada orang-orang tua yaitu ala kibarikum. Pertama adalah kibaru fisin, tua karena mungkin banyak ilmunya. Yang kedua kibarul fil ilm, yang kedua kibaru bisin, kibar karena lebih tua umurnya selain daripada ilmu. Apalagi orang yang lebih tua tadi itu memiliki yaitu diantaranya pemahaman dan ilmu agama yang lebih luas dari kita. Dan sebaliknya wayarham shaghirona, yang tua juga diperintahkan untuk memiliki sifat kasih sayang kepada yang lebih muda. Ini sifat termasuk hak dan kewajiban sesama muslim. Yang ke-19 yaitu ayansifahu min nafsihi wa yu'amilau bima yuhibbu ayyu'amila bihi. Sama kayak tadi itu, memiliki sifat yang disematkan sebagai dalil dalam istilah yang berbeda-beda yang disebutkan oleh Rasulullah. Para ulama menyebutkan dengan sifat yang berbeda-beda. Seorang muslim harus memiliki sifat dia senang ketika dirinya diberlakukan yang mana dia senang itu diberlakukan kepada dirinya, maka diberlakukan kepada orang lain. Dia senang bersikap kepada orang lain di mana kalau sikap itu diberlakukan kepada dirinya, dia juga akan senang. Dan ini termasuk sifat kesempurnaan seorang mukmin, kata Rasulullah. Dalam sabdanya beliau menyampaikan la yastakmilul abdul imana. Keimanan seorang hamba itu tidak akan sempurna hatta yakuna fi thalathu khisalin. Termasuk diantaranya adalah kalau terpenuhi 3 perangai sifat ini. Pertama al-infaku minal iqtar, yaitu orang yang masih senang berinfak meskipun dia sendiri butuh. Al-insafu min nafsih, dia berlaku adil kepada dirinya. Ini ya pembahasannya, senang diberlakukan dengan dia berbuat baik kepada orang lain sebagaimana dia senang diberlakukan itu kepada dirinya. Wa badrus salam. Wa qauluhu man sarau ayuzahziha anin nar. Siapa yang senang dia dibebaskan dari api neraka, wa ayudkhilal jannah, dan senang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dia menyampaikan Rasulullah, fal ta'tihi maniyatahu wa huwa yashhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa liyu'ti ilan nasi ma yuhibbu ayyuta ilaihi. Silahkan berbuat kepada orang lain sebagaimana dia senang berbuat sebagaimana dia senang itu diberlakukan kepada dirinya. Yang ke-20, aya'fuwa an zallatihi wa yastura min auratihi. Seorang muslim itu senang memaafkan saudaranya kalau dia melakukan kesalahan, menutupi aib-aibnya, wa yastura min auratihi, wa alla yatasamma ila haditsin yafihi annu liqaulihi ta'ala. Dia merahasiakan aib saudaranya, menutupi kalau saudaranya punya kesalahan, maafkan mereka. Allah menyebutkan, memerintahkan, wasfah innallaha yuhibbul muhsinin. Allah senang orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Dalam ayat yang lain Allah menyampaikan faman ufiya lahu min akhihi syai'un. Siapa yang memaafkan kesalahan saudaranya, fatiba'un bil ma'ruf, dan melakukan kebaikan, wada'un ilaihi bi ihsan, kemudian berlakukan kebaikan. Ini orang-orang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk di antara sifat hak dan kewajiban seorang muslim demikian dari muslim yang baik. Wali qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, inilah tanda di antara orang-orang yang mereka yaitu saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-21, wa ayyusaidahu idza ihtaja musa'adatihi. Dia memberikan bantuan kepada saudaranya sebagaimana dia senang kalau juga dibantu. Ila ihtaja ila musa'adatihi, yaitu orang-orang senang atau orang-orang yang butuh bantuan dirinya. Dia mengulurkan tangan kepada orang yang butuh uluran tangannya.
Apalagi seperti saat-saat seperti ini, bulannya seperti ini, bulan-bulan seperti ini. Orang-orang banyak kalau bulan Sya'ban sama bulan Ramadan itu, termasuk diantaranya yang membantu itu, ya tentu mungkin dengan khidmat kita, tenaga yang kita bisa berikan bantuan kepadanya, mungkin dengan nasihat-nasihat kita, mungkin dengan bantuan dari harta yang kita miliki. Apalagi kalau kemudian bantuan tersebut merupakan kewajiban kita yang merupakan hak mereka. Yang banyak sering dilupakan orang itu kadang seperti menginfakkan harta yang wajib itu hanya dikira seketika Idul Fitri saja, yaitu zakat fitrah. Padahal termasuk diantaranya, tapi musim-musim begini ini banyak orang yang mereka mulai menghitung-hitung hartanya dan kemudian menunaikan kewajibannya. Apalagi kalau itu merupakan kewajiban. Yang sunnah-sunnah saja dianjurkan, apalagi yang merupakan kewajiban. Mekaten. Banyak orang lupa ya Pak, kadang punya harta itu enggak dihitung nisab dan haulnya. Biasanya banyak orang menghitung bulan Sya'ban seperti ini di saat amalan dinaikkan, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang menghitung haulnya kadang bulan Sya'ban, kadang bulan Ramadan di waktu amal ibadah dilipat gandakan. Dan terkadang yang sering terlupakan, seolah-olah kewajiban menunaikan zakat mal itu kayak tugasnya orang-orang yang memiliki kekayaan yang lebih atau yang banyak atau yang seolah-olah hanya tugasnya siapa? Orang-orang yang duitnya miliaran, orang yang duitnya ratusan juta. Tidak. Kita harus mengukur harta kita kalau sudah sampai nisab termasuk kewajiban. Bukan zakat ini kita enggak ngomongin zakat yang sunnah, bukan sedekah yang sunnah, tapi zakat yang wajib. Panjenengan pernah ngitung enggak harta panjenengan yang panjenengan simpan di bank atau mungkin disimpan di mana berupa perhiasan? Itu tidak banyak loh Pak. Kalau sudah sampai nisabnya bukan sunnah hukumnya tapi wajib ditunaikan zakatnya. Apalagi ini untuk apa? Kadang persiapan untuk bangun rumah ini saya simpan berapa? Sekian puluh juta, sekian ratus juta. Dikiranya kalau dia belum punya rumah katanya tidak wajib. Ketika harta disimpan pakai nisab dan haulnya, ada kewajiban di situ yang harus ditunaikan. Dan nisabnya itu jangan dikira ratusan juta atau miliaran. Itu ukurannya sesuai dengan nisabnya perak misalkan. 595 gram misalnya. Kalau dihitung 25.000 harganya, berarti ya sekitar 15 juta sudah ada, kita harus mulai menghitung menunaikan kewajiban. Begitu kalau kita menghitungnya. Kita nyimpan uang misalkan punya duit 50 juta, kita simpan untuk keperluan apa, sampai 1 tahun enggak kita potong dan jangan dikira itu ada kewajiban di situ untuk ditunaikan. Bukan sedekah sunnah, tetapi kewajiban. Kewajiban yang ditunaikan bagi untuk siapa? Mereka yang membutuhkan. Waz-zakatu minadz-dzahabi wal fiddati wat tamr wal khubub wad dawab. Jangan dikira kita yang petani yang kadang-kadang menghasilkan panen banyak sampai 1 ton, kemudian itu sudah harus dikeluarkan. Ini bukan ngomong tentang masalah sedekah yang hukumnya sunnah, yang kita boleh mengeluarkan, boleh tidak, tapi kewajiban yang merupakan hak-hak saudara kita. Makmur seandainya yang seperti ini diterapkan. Kemakmuran di zamannya Utsman bin Affan, zamannya Umar bin Khattab, itu ketika zakat dipungut dan disalurkan kepada mereka yang tepat disalurkannya. Makmur sekali. Nah demikian. Jadi tidak ada yang banyak semakin banyak, yang sedikit semakin sedikit, itu tidak ada. Mereka saling menyadari hak dan kewajiban dalam hal ini. Jangan dikira sekali lagi, bukan ini kewajiban orang yang memiliki hartanya miliaran, ratusan juta. Pokoknya ada ukurannya, bukan ratusan atau miliaran, tapi nisab dan haul. Terus cari tahu berapa nisabnya harta itu. Tidak banyak ternyata kalau kita sampai menyimpan, punya simpanan yang ini loh buat bikin rumah, saya belum punya rumah. Tetap ketika simpan sesuai nisab dan haulnya tetap harus ditunaikan kewajiban. Ini hukumnya wajib, bukan sunnah. Nah demikian. Ini yang disampaikan yang termasuk antara hak dan kewajiban yang harus ditunaikan sama di antara kaum muslimin. Termasuk di antaranya hak dan kewajibannya adalah apa? Tadi itu. Saling memaafkan dan saling semua mencintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ini adalah bulannya bulan Sya'ban, di mana
di saat amal kebajikan semuanya akan dinaikkan, yaitu dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, termasuk hak dan kewajiban ini yang terakhir, di antaranya adalah menunaikan, yaitu saling mencintai. Semua tadi itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana yang mereka melakukannya ketika memberi salam, saling mengunjungi, saling menasihati, tadi itu bukan karena apa-apa dan bukan karena siapa-siapa. Semuanya karena siapa? Hakul muslim alal muslim lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan yang terakhir sebuah riwayat, ada seseorang ini mengunjungi saudaranya. Inna rajulan zara akhan lahu fillah. Allah mengetahui perbuatan orang tersebut. Nanti Allah mengutus malaikat untuk menanyakan kepada orang tersebut. Dites tadi oleh malaikat. Fa arsadallahu lahu malakan. Allah mengutus seorang malaikat, kemudian bertanya, faqala aina turid? Wahai kisana, si fulan mau kemana? Kata malaikat yang diutus oleh Allah. Uridu an azura akhi fulanan. Saya ingin berkunjung ke rumah saudaraku, fulan namanya. Faqala li aisyai li hajatin laka indah. Apakah kamu punya keperluan sehingga kamu ingin ke sana? Qala la. Li qarabika bainaka wa bainah. Apakah kamu punya hubungan kerabat sama dia? Kenapa kamu berkunjung kepadanya? Qala la. Qala fa bi ni'matin laka indah. Apakah kamu pernah mendapatkan sesuatu yang menyenangkan hatimu sehingga kamu melakukan perbuatan tadi itu? Qala la, juga tidak. Qala uhibbuhu fillahi. Aku melakukan ini semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nilai keikhlasan dari hak muslim kepada muslim yang lainnya. Apa yang dikatakan malaikat tadi itu? Fa innallaha arsalani. Wahai kisana, sesungguhnya saya diutus oleh Allah. Ukhbiruka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyah. Kamu dicintai oleh Allah karena cintamu kepada saudaramu tadi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu, Allah ingin memberikan busral mukmin kepada dia. Wa qad aujaba lakal jannah. Kamu nanti akan mendapatkan surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hadis ini penyemangat di antara hak muslim kepada muslim itu apa? Yaitu di antaranya kita fadlul hubbi fillah. Semuanya tadi itu kalau kita lakukan harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di antaranya apa? Yaitu dengan husnul khuluqi. Kita melakukan perbuatan yang baik, taqiyan, semua kita bertakwa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena apa-apa dan siapa-siapa. Semua tadi hak dan kewajiban yang dilakukan dalam kita menjalin hubungan, kita harus menjadi orang yang seperti itu. Sampai para ulama itu, termasuk yang disampaikan dalam kitab Minhajul Muslim, Al-Imam Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, dia menyebutkan ada adab-adabnya dalam menunaikan hak dan kewajiban sesama muslim tadi itu. Jadilah kamu sebagai seorang muslim yang diantara kalian bihusnil khuluqi. Kalian saling mengedepankan sifat baik kepada saudara muslim kalian. Idzai'ul khuluqi wa in kana akilan. Kalau seorang muslim itu berperangai buruk meskipun dia termasuk orang yang berbudi pekerti, yang memiliki kecerdasan akal, faqad taqlibuhu syahwatun. Biasanya kalau orang yang saling bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melakukan perbuatan kebaikan itu, kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, biasanya akan dikuasai syahwatnya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana? Yatahakkam fihi ghadabun fayusi'u ila sahibihi. Kadang-kadang kalau dia tidak senang pertemanan, ukhuwah, persaudaraan yang bukan karena Allah itu, sedikit saja dia terkena celah dari sahabat dan kesenangannya terganggu, ghadabun fayusi'u ila sahibihi. Marah, akhirnya melakukan perbuatan yang buruk sehingga melukai saudaranya. Beda karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak tadi kita sampaikan, saling memberikan kemaafan kalau mereka salah. Semuanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taqiyya, seorang yang bersahabat, seorang yang saling mencintai karena Allah itu penuh dengan ketakwaan. Jangan menjadi seperti orang yang fasik, yang dia bersaudara, yang kemudian menciderai persaudaraannya.
Itu bukan sifat orang yang beriman. Kenapa kata beliaunya Syekh? Li'annal fasiqal kharija an ta'ati rabbih. Karena orang fasik itu dia keluar dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. La yu'min, dia tidak beriman kecuali hanya kepentingan-kepentingan, yaitu lijani bihi, karena apa yang dia ada di sekitarnya. Itqad yartaqibu dhidda sahibihi jarimatan la yubali maha bi ukhuwatin aw ghairiha. Nah, orang-orang fasik yang biasa melanggar bukan karena Allah Subhanahu wa taala, biasanya wong Allah saja sering dilanggar perintah dan larangannya, apalagi hanya sebuah pertemanan yang karena kepentingan tertentu. Li'anna man la yakhafullaha ta'ala la yakhafu ghairuh bihalin aw minal ahwal. Orang yang tidak memiliki rasa takut karena Allah Subhanahu wa taala itu biasanya ya dia akan mudah melanggar dan tidak takut siapapun, wong Allah saja dilanggar. Nah, demikian. Maka dari situ yang terakhir beliau menyampaikan nasihatnya sebagai seorang yang menjalin kebaikan, hak dan kewajiban sesama muslim itu, jadilah yaitu semuanya diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai para ulama itu menasihatkan dalam sebuah untaian nasihat kepada anak-anak mereka min dhawil kitabi wa sunnah, berdasarkan dari Al-Quran dan hadis Nabi, ya bunai, wahai anakku, idza aradat laka ila suhbatir rijali hajatun, kalau memang kamu itu harus bersahabat, membutuhkan seorang teman yang kamu ingin menunaikan hak dan kewajibannya, fashab man idza khadamtahu sonak, bersahabatlah, carilah orang-orang yang jika engkau berkhidmah kepadanya, sonak, dia akan menjaga kewibawaanmu. Wa idza sahibtahu zanak, kalau engkau menemaninya, dia akan menjaga dan menghiasi kehormatanmu, dijaga. Kayak tadi itu ada aibnya, ditutupi, tahu kalau itu saudaranya, tahu kalau itu adalah orang terdekatnya. Apalagi itu mungkin senior-seniornya barangkali, orang yang lebih tua dari dirinya, memilih dia, menutup mulut daripada kemudian membeberkan aib-aibnya. Bertemanlah seperti itu, wahai anakku, kata mereka para ulama salaf. Wa in sahibtahu zanak, orang yang apabila engkau bersahabat dengannya, dia menjaga kehormatanmu. Ini adalah perilaku dari tuntutan dari hak dan kewajiban seorang muslim tadi itu. Wa in qa'adat bika ma'unah manak, jika engkau kekurangan, jika engkau membutuhkan sesuatu, dia tahu akan kebutuhanmu, dia akan mengulurkan tangannya mencukupimu. Dari kewajiban dari yang dia dikaruniakan oleh Allah, mampu membantumu. Ini saudara muslim yang baik. Wa idza qa'adat bika ma'unah manak, dia akan memberi kecukupan dari apa yang dia lihat. Tetapi seorang muslim yang baik, yaitu dengan qanaatul qalb, qanaahnya dia tidak meminta-minta kepada manusia, tetapi saudaranya yang lainnya dia peka terhadap keadaan saudaranya. Ini loh mas, panjenengan buat dibantu dengan apa yang dia dibutuhkan. Tetapi bukan berarti kemudian kita meminta-minta kepada makhluk, tidak. Tapi sikap yang baik dalam hadis yang telah lalu, yaitu kita apa? Menahan diri dari meminta-minta kepada makhluk. Tetap itu adalah kewajiban kita yang dikaruniakan atau diuji dengan kekurangan dan kefakiran. Tetapi saudara yang baik, dia memiliki sesuatu kelebihan kepada saudara, dia ulurkan dari bantuan yang dia akan berikan. Ishab man idza madatta yadaka bi khairin maddaha. Mereka menasihatkan, bersahabatlah kepada semua muslim yang karena Allah, yang ketika engkau mengulurkan tanganmu dengan satu kebaikan, dia menyambut kebaikanmu dan menganggapnya dan menyebut-nyebutnya kebaikan yang kau diberikan oleh dia kepada dirimu. Nah, demikian. Maksudnya menghargai, tahu balas budi dan kebaikan. Wa in roka minka hasanatan addaha. Carilah teman yang kalau dia melihat satu kebaikan yang ada pada dirimu, addaha, dia memperhitungkannya, dia menghargainya, kebaikan yang kamu lakukan kepada dirinya. Bukan orang yang lupa dari kebaikan orang lain. Wa in ra'a sayyi'atan saddaha. Ini kesimpulan dari semua nasihat tadi. Kalau dia temanmu tadi melihat keburukan yang ada pada dirimu, saddaha, dia menutupinya, tidak membeberkan aibmu. Jangan malah kita orang yang pertama, kita mengaku sebagai sahabatnya, kita pertama yang membuka aibnya. Padahal kita mengaku dia sahabat kita. Dari mana? Dari orang terdekatnya. Berarti bukan sahabat yang baik. Ishab man idza sa'altahu a'ta. Carilah sahabat yang karena Allah,
yang ketika engkau membutuhkan bantuan kepadanya, dia mengulurkan bantuan kepadamu. Wa id sakatta ibtadak. Kalau kamu diam, tidak mau atau berbicara lebih dulu, dia akan menyapamu lebih dulu. Assalamualaikum. Ya toh? Ini kumpulan dari hak dan kewajiban yang ditampilkan oleh mereka para ulama. Dikumpulkan dalam sebuah nasihat untayan dari mereka para salafu as-soleh. Wa in nazalat bika nazilatun wasak. Jika ada suatu musibah menimpamu, dia akan menolongmu. Ini nasihat tadi yang dari beliaunya disampaikan. Kalau ada saudara membutuhkan, dia mengulurkan ururan dari apa yang bisa dia berikan. Ishab man idza qulta saddaqa qaulak. Carilah teman yang ketika engkau salah berbicara, maka dia meluruskan pembicaraanmu, membenarkannya. Ini loh yang benar demikian. Bukan hanya teman yang kadang cuman bombongi saja. Wis salah cuman dibombongi. Tidak apa-apa nom-noman gitu loh, kadang-kadang begitu. Semakin terjerumus orang dalam kemaksiatan. Wa in hawaltuma amron ammaroka. Carilah teman yang ketika dia apa? Hawaltuma amron ammaroka. Wa in tanaza'atuma syai'an atharoka. Yaitu teman yang senantiasa mengutamakan pendapatmu. Ketika kalian berselisih, dia mendahulukan dari apa yang engkau sarankan. Ini karena menghormati dirimu sebagai seorang yang dia menghormatinya. Apalagi dirimu adalah orang yang lebih tua darinya. Itu adalah termasuk hak dan kewajiban yang banyak yang disebutkan min dawil kitabi wa sunnah, dari Al-Quran dan sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Selain dari yaitu kewajiban dan hak yang jumlahnya ada 6 yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Tadi kita sampaikan di antara hak dan kewajiban yang lain yang dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk pepiling buat kita, dan mudah-mudahan semua kita dikaruniakan istita'atu ala amal, yaitu kemampuan untuk beramal soleh, saling menasihatkan untuk meningkatkan kebaikan dan kebajikan. Apalagi kita yaitu di saat ini kita masuk pada bulan yang mulia dan menjelang bulan yang mulia, maka kita saling menasihatkan untuk kita meningkatkan kebaikan kita. Semoga semua kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tunggu doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.